Oke, berarti lo nggak ada editor, nggak ada tim. Lo ada tim sekarang? Nggak ada, gue kerja sendiri. Sendiri Semua? ya? Semua sendiri. Itu kan pakai green screen segala, Kak. Iya. Bahkan sampai di kota gue sekarang pun editan gue masih terbilang sangat niat gitu. Masih niat. Gue bikin motion gue sendiri, gue masih ngedit sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kalian punya banyak bakat, bisa menggambar, jago matematika, bisa desain grafis, bisa editing, bisa main musik. Tapi dengan banyaknya bakat yang kalian punya, justru kalian selalu ngerasa insecure dan bingung tentang tujuan masa depan kalian. Karena kalian gak bener-bener ahli dalam masing-masing bakat tersebut. Kalau kalian merasakan hal yang sama, bisa jadi kita adalah seorang generalis atau jack of all trades. Di dunia industri pasti orang-orang kayak kita tuh akan kalah sama orang spesialis. Orang dengan satu keahlian yang benar-benar mereka kuasai secara mendalam. Mereka jadi pilihan utama di industri karena perusahaan lebih cenderung mencari orang yang ahli di satu bidang, bukan yang bisa sedikit-sedikit di banyak hal. Tapi apakah itu berarti seorang generalis nggak punya masa depan? Belum tentu. Sebenarnya dunia ini tuh nggak cuma butuh spesialis. Ada banyak situasi di mana kemampuan menghubungkan berbagai keterampilan justru lebih dibutuhkan. Nah, di video ini gue bakal bahas opini gue kenapa jadi generalis atau jack of all trades justru punya keunggulan yang sama dengan para spesialis. Dan mungkin selama ini kalian nggak sadar. So, sebelum dimulai, kencangkan sabuk pengaman kalian, ayo kita berangkat. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu sejarahnya secara singkat. Generalis dengan kata lain jack of all trades berasal dari frasa dalam bahasa Inggris pas abad ke-16, berbentuk puisi yang ditulis oleh Robert Greene untuk mengkritik William Shakespeare dengan sebutan Johannes Factotum atau Johnny Does It All, yang maknanya sama dengan jack of all trades atau pria yang bisa melakukan banyak hal. Nah, frasa ini awalnya itu punya konotasi positif. Sebelum pada akhirnya pada abad ke-18 ketika revolusi industri, orang-orang generalis dianggap orang yang payah karena pada saat itu pabrik lebih membutuhkan orang dengan satu spesialis tertentu. Contohnya kayak di pabrik tekstil, banyak para pekerjanya yang kerjanya cuma masukin benang ke mesin. Ada lagi yang kerjanya mengoperasikan mesin tenun dan semua hal tersebut dilakukan oleh satu orang pada bidangnya masing-masing. Nah, akhirnya orang-orang dengan konsep jack of all trades ini merasa kemampuan mereka kurang relevan dengan perkembangan teknologi pada masa itu dan mulai migrasi ke perkotaan untuk belajar menjadi spesialis. Nah, dari situ akhirnya konotasi jack of all trades mulai berubah dengan penambahan the master of none. Banyak dari penambahan ini mengubah maknanya jadi lebih merendahkan karena beranggapan bahwa orang yang bisa banyak hal cenderung tidak benar-benar mahir dalam bidang apapun. Banyak yang mengira bahwa orang-orang generalis adalah orang yang gak punya pegangan dalam hidupnya, tidak tahu arah masa depannya, gak tahu apa kelebihannya, sampai muncul sebuah istilah kutukan platypus. Orang-orang generalis di sini dianalogikan sebagai hewan platypus yang dimana hewan tersebut tuh punya banyak bakat tapi gak mahir dalam setiap bakatnya. Contohnya kayak dia bisa berenang tapi lambat, beracun tapi nggak berbahaya, menyusui tapi bertelur. Dia bisa nyala dalam gelap tapi nggak ada manfaatnya juga gitu. Sama seperti orang-orang generalis yang mereka bisa banyak hal tapi nggak terlalu mendalam. Dan terserah kalian ya, setuju atau enggak ya. Sistem pendidikan formal kita sekarang mendorong kita untuk jadi seorang generalis. Nggak percaya? Coba sebutin apa aja pelajaran kalian waktu sekolah. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, olahraga. Coba kalau kalian menjadi spesialis di satu bidang ya. Misalkan nilai matematika kalian 80, sedangkan nilai kalian yang lain 30, 40, atau 50. Apakah kalian yakin bisa naik kelas? Kita semua dituntut untuk mendapatkan nilai terbaik di semua mata pelajaran. Kalian dipaksa untuk berbakat di segala bidang. Sekarang coba kalian pertanyakan dalam hati kalian. Kita dituntut untuk bisa banyak hal ya. Apakah yang menuntut kita juga bisa melakukan hal tersebut? Bukankah para guru-guru kita adalah seorang spesialis? Guru matematika jelas ahli di bidang matematika. Guru bahasa Indonesia ahli berbahasa Indonesia. Coba misalkan kita balik situasinya. Apakah kalian yakin guru matematika bisa bikin puisi sebagus guru bahasa Indonesia? Atau guru PPKN bisa lari 100 meter secepat guru olahraga? Kenyataannya kita dididik oleh para spesialis. Lalu untuk apa mereka memiliki sistem generalis? Sepanjang sejarah manusia, udah banyak spesialis yang berjasa dalam membangun peradaban kita. Coba kita lihat sekeliling. Kita butuh spesialis di bidang teknik sipil untuk bisa membangun rumah, gedung, dan segala macam infrastruktur. Spesialis IT untuk mengembangkan teknologi yang bikin hidup kita jadi lebih mudah. Dan masih banyak spesialis-spesialis lainnya yang punya peranan besar.
Tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa. Siapa yang mengatur mereka ini? Ini opini gue pribadi ya. Untuk kita bisa jadi pemimpin dalam suatu bidang atau suatu pekerjaan, kita nggak cuma butuh keahlian spesifik di satu area, tapi juga kemampuan luas buat ngelihat gambaran secara besar. Dan disinilah Jack of all trades masuk. Bayangin ya, sebuah perusahaan atau organisasi itu kayak orkestra. Spesialis itu musisi hebat yang mainin alat masing-masing dengan sempurna. Ada yang jago violin, drum, piano. Mereka dalam banget belajar pada bidangnya. Dan itu yang bikin musiknya indah kalau dimainin sendiri. Karena tanpa konduktor sebagai generalis, suara mereka bisa jadi kacau, nggak nyambung. Generalis itu nggak harus lebih pintar dari spesialis di bidangnya masing-masing, tapi mereka cukup paham buat ngerti bahasa setiap spesialis dan bikin semuanya selaras. Nah, di zaman modern kayak sekarang, justru kerja sama antara spesialis dan generalis harus diterapkan. Teknologi perkembangan semakin pesat dan kita butuh para spesialis untuk belajar lebih dalam tentang inovasi di bidang tersebut. Nah, di sisi lain, dunia yang kompleks kayak sekarang juga butuh para generalis, orang-orang yang fleksibel, yang bisa beradaptasi dan melihat peluang di banyak bidang. Contoh yang paling jelasnya ya, kayak para content creator atau influencer. Mereka yang mulai semuanya dari nol harus bisa melakukan banyak hal sekaligus, kayak ngedit video, desain thumbnail sendiri, nulis naskah sendiri, sampai pengambilan gambar dan ngatur pencahayaannya juga sendiri. Dan hal tersebut pun dilakukan oleh para content creator yang dimana harus melakukan semuanya secara mandiri. Mereka berperan sebagai Jack of all trades di era digital. Nggak cuma jadi satu spesialis, tapi belajar banyak skill biar kontennya berjalan dengan sempurna. Coba kita ambil contoh nyata. Misal, kalau kalian tahu Kelvin Steviano atau Ferry Irwandi, di awal karir mereka nggak punya tim besar. Semua dikerjain sendiri. Dan mereka nggak harus punya skill kamera kayak di film-film Hollywood atau editing yang macem-macem. Tapi mereka cukup kompeten di semua lini untuk bikin sebuah karya. Dan inilah bukti kalau Jack of all trades punya kekuatan besar di era sekarang. Oke, berarti lo nggak ada editor, nggak ada tim. Lu ada tim sekarang? Nggak ada, gue kerja sendiri. Sendiri Semua? ya? Semua sendiri. Itu kan pakai green screen segala, Kak. Iya. Bahkan sampai di konten gue sekarang pun editan gue masih terbilang sangat niat gitu. Masih niat. Gue bikin motion gue sendiri, gue masih ngedit sendiri. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Setelah kita bahas panjang lebar, jelas banget kalau Jack of all trades bukan berarti orang yang gagal atau nggak punya arah. Justru mereka adalah orang-orang yang punya keunggulan unik di era sekarang. Fleksibilitas, adaptasi, dan kemampuan melihat gambaran besar itu justru jadi senjata utama mereka. Jack of all trades, master of none, but oftentimes better than master of one. Jadi generalis itu bukan kelemahan, malah bisa lebih unggul dibanding hanya menguasai satu bidang aja. Tapi bukan berarti spesialis itu nggak penting. Dunia ini tetap butuh orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Intinya yang terbaik itu bukan cuma jadi spesialis atau generalis, tapi tahu kapan harus jadi keduanya. Bahkan seorang spesialis pun butuh sedikit fleksibilitas dan seorang generalis tetap butuh keahlian mendalam di beberapa aspek. Jadi kalau lo sekarang ngerasa seperti Jack of all trades, jangan minder. Justru mungkin lo lebih siap menghadapi dunia yang makin dinamis ini. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bukan seberapa banyak lo tahu, tapi seberapa efektif lo bisa menggunakan semua yang lo tahu. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi informasi buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gua sampaikan itu bertentangan dengan kalian, silahkan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gua Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.